Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ya. Kelompok 4. Perkenalkan nama saya pribadi Supriyatna, dengan nomor NIM 0101 1801 102, kelas 6B reguler. Eh, Alamat saya pribadi, Kampung Salabaya Tengah, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan. Terus untuk teman saya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Anwar, dari Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, nomor NIM 0101 1801 040. Baik, perkenalan kami sudah. Terus selanjutnya kami kemarin melakukan observasi, tepatnya di Desa Sawah Kulon, yang mana kami pun mendapatkan judul tentang pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan. Yang mana dalam mata kuliah ini, yang terhormat dosen pengampu Bapak Siswanto MSOS. Terus mungkin langsung saja ya ke pembahasan, karena memang daripada tugas UAS itu sendiri, selain kami mengumpulkan jurnal, dan kami pun harus membuat video, yang mana video ini akan mereview hasil daripada observasi serta kepenulisan kami dalam jurnal. Pertama, latar belakang. Latar belakang diadakannya observasi dulu itu terkait dengan masalah kebudayaan, yang mana masalah kebudayaan umumnya di Purwakarta dan khususnya di Desa Sawah Kulon itu sangat mempengaruhi terhadap sosial ya, sosial, baik itu dalam segi pendidikan, segi ekonomi, dan segi literasi lainnya, sehingga menyebabkan pengaruh kebudayaan ini akan sangat penting dan akan sangat bermakna apabila kita gali terkait dengan banyak persoalan di dalamnya, yang mana uh, tentang kebudayaan ini tidak terlepas daripada bagaimana peranan sosial masyarakat yang terus berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya pengaruh kebudayaan ini akan mempengaruhi jiwa keagamaan seseorang, yang mana jiwa keagamaan seseorang akan dipengaruhi terhadap kesehariannya dan sosial kemasyarakatannya. Nah, maka dari itu latar belakang perumusan ataupun observasi di sana menimbulkan banyak sekali sumber masalah, dan tujuannya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, langsung saja. Eh, masalah-masalah di tempat kampung Sawah Kulon. Sawah Kulon. Yang pertama, eh, apakah yang dimaksud dengan tradisi keagamaan dan kebudayaan di Sawah Kulon? Yang kedua, bagaimana hubungan antara tradisi keagamaan dan sikap keagamaan? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh eksistensi kebudayaan di era globalisasi terhadap jiwa keagamaan? Terus, tujuannya apa saja? Yang pertama ada untuk mengetahui pengertian tradisi keagamaan dan kebudayaan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara tradisi keagamaan dan sikap keagamaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh eksistensi kebudayaan di era globalisasi terhadap jiwa keagamaan. Oke, lanjut ke yang pertama, tradisi keagamaan dan kebudayaan. Pengertian tradisi dan tradisi Pengertian tradisi dan tradisi keagamaan. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cangkupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit, tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Dalam arti sempit, tradisi adalah kemampuan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Adapun beberapa ahli memuaskan tradisi antara lain, menurut Scheele,
Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Terus lanjutnya menurut Pasurdi Supriyan, tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah. Terus selanjutnya ada fungsi tradisi, termasuk tradisi keagamaan ya. Adapun fungsi tradisi dalam bahasa Kelis dinyatakan tradisi adalah kebijakan turun menurun, tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita arut kini serta dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi keagamaan pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi-tradisi keagamaan seperti gagasan dan material yang dapat digunakan untuk dalam tindakan kini untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tradisi menyediakan cetak biru untuk bertindak dalam arti ia menyediakan mereka blok bangunan yang sudah siap untuk membentuk dunia mereka. Selanjutnya memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, peranata, dan aturan semuanya itu memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Selanjutnya pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budidaya yang merupakan bentuk jamak kata budhi yang berarti budi dan akal. Kebudayaan diadakan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari bahasa lain. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah bertani. Dari asal arti tersebut yaitu kolere kemudian kulture diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengubah dan mengolah alam. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Supriyatna. Oke, baik, terima kasih Kang Anwar. Baik, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya ketika observasi di Desa Sawah Kulon itu sendiri, tadi ada berbagai pengertian daripada tradisi dan juga keagamaan itu sendiri, yang mana kami berdua melakukan observasi di sana lebih kepada bagaimana peranata sosial itu terjadi gitu kan, seperti ada peranata primer, ada peranata sekunder, yang mana primer itu lebih kepada kebutuhan pokok seseorang melaksanakan peribadahan, misalkan seperti mengaji, sholat, beribadah, dan yang lainnya. Nah, itu lebih kepada primer. Sedangkan yang sekunder itu lebih kepada kebutuhan pokok bagaimana dia bisa melaksanakan jiwa keagamaannya secara lebih tertutup ataupun secara lebih eksklusif. Yang mana dia sendiri ataupun masyarakat Sawah Kulon sendiri punya tempat-tempat khusus ataupun punya ruang-ruang khusus yang menyebabkan mereka dapat melangsungkan ataupun melengkapi jiwa keagamaannya, seperti ada waktu-waktu tertentu gitu. Misalkan pada malam hari itu lebih banyak orang-orang untuk melakukan peribadahan. Dan indeks jiwa keagamaan di Sawah Kulon itu memang cenderung tinggi, yang mana memang Pasawan itu kan umumnya lebih kepada banyak sekali pesantren gitu kan, dan memang masyarakat Desa Sawah Kulon itu sedikit banyaknya lebih tingkat religiusnya lebih tinggi lah gitu. Seperti misalkan kegiatan sehari-hari di sawah ataupun di kebun itu pun mereka selalu melaksanakan tidak jauh daripada sholat gitu kan. Bahkan ketika sudah zuhur pun pulang gitu kan untuk melaksanakan ibadah. Nah, maka dari itu dapat kami simpulkan bahwasannya indeks jiwa keagamaan di Desa Sawah Kulon itu masih cenderung tinggi lah, ataupun belum tergerus oleh zaman ataupun oleh budaya. Nah, sedangkan pengertian-pengertian budaya yang sudah disampaikan oleh Kang Anwar, bahwasannya memang di Desa Sawah Kulon itu sendiri sangat kompleks lah, apalagi memang hari ini banyak sekali orang-orang pendatang
yang mana mereka kan dari berbagai suku etnis dan juga agama gitu kan, sehingga menyebabkan banyak dinamika terbaru ataupun banyak pembahasan-pembahasan serta banyak juga aliran-aliran dan juga jiwa-jiwa keagamaan yang baru. Tentunya itu akan mungkin mempengaruhi ya, setahun 2 tahun ke depan akan mempengaruhi jiwa keagamaan Desa Sawokolon itu sendiri. Nah, mungkin itu hasil daripada observasi yang kami sampaikan, kami review di dalam video ini. Mudah-mudahan dapat menstimulus untuk masyarakat luas tentang pengaruh kebudayaan dalam jiwa keagamaan ini. Terima kasih. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Siswanto, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari materi kami ataupun banyak kekurangan dari pembahasan kami, karena ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.